wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pertemuan keempat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai task atau thread. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses. Nah, namun seiring berjalan waktu ya dan tuntutan teknologi ternyata ditemukan kelemahan yang sebenarnya bisa diminimalisir ya pada proses. Nah, untuk itulah diciptakan thread ya, yang merupakan cara dari komputer untuk menjalankan proses. Nah, jadi untuk menjalankan dua atau lebih dari task dalam waktu bersamaan. Nah, sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa tugas secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Nah, di sini kita akan belajar mengapa harus ada thread ya. Kemudian perbedaan thread dengan proses, kemudian keuntungan dan kerugian menggunakan thread serta model multithreading. Nah, di sini untuk pengertiannya itu thread itu adalah bagian dari suatu proses. Gitu ya. Jadi proses dengan thread tunggal, proses menjalankan satu tugas pada suatu waktu. Nah, kemudian sistem operasi modem multithread untuk proses menjalankan banyak tugas thread pada satu waktu ya. Nah, contoh secara bersamaan mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama gitu ya. Jadi mengetik kemudian mengecek ejaannya itu bersamaan. Nah, kemudian multithread pada suatu proses dijalankan bergantian dengan waktu yang sangat cepat sehingga tampak bersamaan gitu ya. Jadi sangat cepat ya bersama-sama. Nah, kemudian untuk multithread pada multiprosesor benar-benar dijalankan secara bersamaan. Jadi mengerjakan suatu pekerjaan dengan bersamaan. Nah, kemudian ada hyperthreading. Nah, ini teknologi simultan. Jadi multithreading oleh Intel. Jadi menjalankan thread secara bersama-sama. Nah, pada tiap inti prosesor sistem operasi mengalamatkan dua virtual prosesor. Gitu ya. Nah, untuk thread itu suatu thread itu berisi thread ID, program counter, register set, dan stack phrase. Nah, kemudian suatu thread bersama thread lainnya bisa dibagi. Ada kode section, data section, dan operating system. Nah, kemudian untuk perbedaan dari thread di sini adalah bagian dari suatu proses. Nah, tiap proses mempunyai informasi, status, dan sumber daya sendiri. Nah, kemudian thread itu berbagi informasi, status, dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Nah, kemudian tiap proses mempunyai alamat berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama gitu. Kemudian penggantian antar thread lebih cepat daripada antar proses. Nah, di sini ada contoh multithreading, misalkan web browser memiliki satu thread untuk display image dan thread lain untuk mengambil data dari network. Jadi mengerjakan lebih dari dua pekerjaan. Nah, kemudian web server. Nah, ini menerima request dari klien untuk halaman web, image, sound, dan lain-lain. Kemudian secara bersamaan dia melayani klien gitu. Jadi dia diminta dan melayani. Nah, di sini ada single dan multithreading. Di sini untuk single yang sebelah kiri ya. Kalau untuk multithread yang kanan. Tuh, jadi kalau multithread dia mengerjakan 3. Di sini kalau single thread jadi mengerjakan 1. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian multithread ya. Jadi multiprocessing merupakan penggunaan 2 atau lebih CPU dalam sebuah sistem komputer. Nah, multitasking merupakan metode untuk menjalankan lebih dari satu proses di mana terjadi pembagian sumber
sumber daya ya, dari seperti CPU. Nah, untuk multi threading adalah cara pengeksekusiannya yang mengizinkan beberapa thread menjadi dalam satu proses saling berbagi sumber daya tapi dapat dijalankan secara independen. Nah, keuntungan dari sistem yang menerapkan multi threading dapat dikategorikan menjadi 4. Nah, responsif, resource sharing, kemudian berbagi sumber ya, sumber daya, ekonomis, dan utilisasi arsitektur multiprosesor. Ya. Nah, untuk responsif di sini jadi aplikasinya interaktif ya, menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya sebuah thread dari web browser itu dapat melayani permintaan dengan pengguna, sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Nah, kemudian yang kedua berbagi sumber daya. Nah, jadi beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya keuntungannya gitu ya. Jadi dia akan mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang akan berbeda dalam lokasi memori yang sama. Nah, kemudian untuk ekonomis, nah di sini pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya alternatif gitu. Jadi dengan menggunakan thread, nah karena thread itu membagi memori dan sumber daya yang dimiliki sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread gitu ya. Jadi akan susah mengukur perbedaan waktu antara thread dan switch, tapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan thread pada Solaris. Nah, untuk pembuatan proses memakan waktu 30 kali lebih lama dibandingkan pembuatan thread dengan proses konteks switch 5 kali lebih lama. Nah, dibandingkan dengan konteks switch thread ya. Nah, kemudian yang keempat ada utilisasi ya. Nah, di sini keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat ya pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor ya yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian. Nah, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada suatu satuan waktu gitu. Nah, kemudian selain keuntungan pastinya ada kerugian ya, kerugian menggunakan thread. Nah, ada kelemahannya. Nah, di sini kerugian menggunakan multithreading. Jadi jika digunakan secara berlebihan, multithreading ini akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU yang dialokasikan untuk switch thread ya. Misalnya jika happy disk atau input dan output terlibat, akan lebih cepat jika hanya memiliki satu atau dua thread yang melaksanakan tugas secara berurutan daripada penggunaan multithread yang masing-masing mengeksekusi sebuah tugas pada waktu yang sama. Nah, kemudian kerugian yang kedua ini untuk sistem yang memiliki kecepatan prosesor dan memori yang cenderung sama sehingga tidak ada efisiensi yang hilang gitu ya. Jadi tidak akan memperoleh peningkatan bandwidth yang signifikan jika menggunakan multithreading. Nah, kemudian yang ketiga kerugiannya itu dengan multithreading itu menghasilkan program yang lebih kompleks. Nah, jadi menggunakan multithread tidak akan menciptakan kerumitan ya, tapi interaksi antar thread lah yang akan mengakibatkan kompleksitas tersebut. Nah, kerugian yang keempat, thread yang banyak bisa saling berinterferensi ini ketika saling berbagi sumber daya hardware seperti cache gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya ada model multi trading. Nah, beberapa terminologi yang dibahas ini untuk multi trading itu ada trade pengguna ya, kemudian ada trade kernel. Nah, di sini untuk trade pengguna, trade pengguna itu dilakukan oleh pustaka trade pada tingkatan pengguna. Nah, karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan trade pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Nah, kemudian ada trade kernel. Nah, trade kernel itu yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatannya atau penjadwalannya dan manajemen trade dilakukan oleh kernel pada kernel space. Nah, karena dilakukan oleh sistem operasi. Nah, proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan trade pengguna ya, kalau trade kernel. Nah, ini untuk model-model multi trading. Nah, ada many to one, kemudian ada one to one, dan ada many to many. Nah, untuk model many to one, model ini memetakan beberapa trade tingkat pengguna ke sebuah trade. Jadi tingkatan kernel. Nah, pengaturan trade ini dilakukan dalam ruangan pengguna sehingga efisien. Jadi hanya satu trade pengguna yang dapat mengakses trade kernel pada satu saat. Nah, jadi multiple trade ya, tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Nah, kekurangannya adalah ketika ada satu blok sistem gitu ya, memanggil semua akan menjadi terblok juga. Nah, contohnya Solaris, Green Thread, dan GNU Portable Thread. Nah, kemudian untuk model one to one, nah di sini model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread yang menyediakan lebih banyak currency. Nah, tindakan model many to one ini keuntungannya sama dengan keuntungan trade kernel. Nah, tapi kelemahannya model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem ya. Contohnya Windows XP, Windows 2000, Paris 9, dan OS 2. Nah, kemudian yang ketiga ada model many to many. Nah, model ini multiplex ya, banyak thread tingkatan penggunanya ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Nah, model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi currency tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan. Nah, oleh kernel, jadi pada sewaktu-waktu ya, jadi keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor ya, dan lebih efisien. Contohnya Solaris 2, iRig, HPUX gitu ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya harap bisa mencari lagi ya dari berbagai sumber yang lain untuk memahami mengenai thread atau tes ya di sistem operasi. Sekian, assalamualaikum.